Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi hidrokarbon di kimia kelas 11, khususnya untuk alkena dan alkuna. Nanti di sini kita akan mempelajari bagaimana tata nama untuk alkena dan alkuna, begitu juga bagaimana cara untuk menggambarkan suatu rantai alkena dan alkuna. Yang pertama adalah alkena. Alkena di sini merupakan suatu senyawa hidrokarbon yang mengandung ikatan rangkap 2, di mana nanti rumus umum alkena adalah CnH2n. Nah, sama seperti alkana kemarin, jadi untuk alkena kita akan awali dari yang memiliki jumlah C sebesar 2. Jadi di sini dia akan mengandung ikatan rangkap 2. Nah, kalau jumlah C-nya 2, kan kalau jumlah C2 kemarin 8 ya, karena kita membicarakan alkena, ena berarti tinggal ditambahkan ena menjadi etena. Kemudian kalau jumlah C-nya 3, nah di sini juga mengandung ikatan rangkap 2, berarti dia menunjukkan suatu alkena. Jumlah C-nya 3 berarti namanya adalah propena. Nah, nanti ketika jumlah C-nya 4 atau lebih, kalau dia rantainya lurus seperti ini, nah kita sudah harus memberikan penomoran pada ikatan rangkapnya. Jadi dalam hal ini 1 butena. Kenapa bisa 1 butena? Ini kan adalah rantai utamanya ya, rantai yang lurus ini. Nah, kemudian untuk penomorannya, nanti ikatan rangkapnya harus berada di nomor yang kecil. Berarti kan nanti penomorannya dari sebelah kiri. 1, 2, kemudian 3, di sini 4. Nah, di sini kan ikatan rangkap ini kan dia terikat di nomor 1. Berarti 1, kemudian karena jumlah C-nya 4, 1 butena. Kemudian untuk yang jumlah C-nya 5, sama halnya dengan butena tadi, ada 1 pentena. Jadi 1 di sini dia mengindikasikan bahwa ikatan rangkap itu dia berada di nomor 1. Nah, tapi kalau kalian lihat di sini ketika jumlah C-nya 5 sampai 10 ada penyingkatan, jadi tidak usah bingung. Kadang di dalam rantai hidrokarbon itu akan disingkat. Di sini ini kan ada CH2 dalam kurung 2 kali. Artinya CH2 yang ada di sini itu jumlahnya adalah 2. Kalau kita hitung pun nanti totalnya adalah 5 di rantai ini. Jadi ada 1, 2, ini ya. Nah, ini karena ada 2 berarti akan saya nomori 3,4 karena ada 2 rantai. Jadi C nomor 3 dan C nomor 4 di sini nomor 5. Jadi tidak usah bingung. Kemudian kalau C-nya 6, di sini ada CH2 3 kali, berarti nanti tinggal diuraikan saja, ada CH2, CH2, CH2. Jadi CH2-nya sebanyak 3 kali, seperti itu. Nah, untuk rumus umum alkena tadi adalah CnH2n, jadi sama seperti yang sebelumnya, mudah saja. N di sini kan mewakili jumlah C-nya. Jadi kalau misal C-nya ada 7 kan, C-nya 7 berapa hanya ini sebesar 2N. 2N berarti tinggal 2 kali 7 yaitu 14. Jadi seperti itu nanti cara menentukan rumus molekul dari alkena. Selanjutnya kita ke tata nama dari alkena. Ada beberapa cara untuk menentukan penamaan dari alkena. Yang pertama silahkan tentukan rantai utama, sama halnya dengan alkana kemarin. Untuk alkena rantai utamanya tetap rantai paling panjang, tapi di sini rantai paling panjangnya dia harus mengandung ikatan rangkap 2-nya. Kemudian setelah menentukan rantai utama, silahkan tentukan penomoran, di mana untuk alkena nanti yang harus berada di nomor kecil itu adalah ikatan rangkapnya. Jadi ikatan rangkap harus berada di nomor yang kecil. Dengan tata namanya seperti ini, nomor cabang terlebih dahulu, diikuti nama cabang, kemudian diikuti nomor ikatan rangkapnya, baru diikuti nama rantai utama atau alkenanya. Kita akan coba di sini beberapa. Yang pertama ada CH3 strep C, CH3-nya 2 kali, strep CH3 kemudian rangkap 2 CH2. Nah, di sini ada yang di dalam kurung, tapi yang di dalam kurung adalah CH3. Kalau di contoh yang tadi ya, yang di awal itu kan yang di dalam kurung adalah CH2, jadi tinggal kita jabarkan saja. Nah, bagaimana kalau yang di dalam kurung itu adalah CH3? Jadi nanti di sini CH3 di dalam kurung ini dia akan berfungsi sebagai cabang. Jadi kalau misal saya
uraikan lagi, ini kan tetap CH3. Nah, di sini C-nya tulis dulu. C. Nah, di sini kan ada CH3 sebesar 2. Jadi nanti dia akan berfungsi sebagai cabang. Satu kita letakkan di bawah. Seperti ini. Ini CH3. Kemudian satunya akan diletakkan di atas. Jadi CH3-nya ada sebanyak 2. Oke, kemudian ikuti saja. Berikutnya di sini adalah CH. CH. Nah, yang paling pinggir kanan adalah CH2. Oke, langkah pertama tadi kita harus menentukan rantai utama. Rantai paling panjang yang mengandung ikatan rangkap. Di sini lurus saja. Oke. Kalau lurus, jumlah rantainya ada 4. Oke. Nah, kemudian penomoran ikatan rangkap harus berada di nomor kecil. Ini jelas ya, ikatan rangkapnya ada di ujung kanan, berarti penomorannya dari kanan saja. Ini nomor 1, kemudian ini nomor 2, ini nomor 3, berikutnya nomor 4. Penamaannya nomor cabang terlebih dahulu. Ada cabang di nomor 3, 2 kali ya, cabang atas dan cabang bawah, berarti 3,3. Nama cabangnya kan CH3 itu adalah metil, tapi karena metilnya ada 2 berarti 3,3 dimetil. Kemudian karena di sini ikatan rangkapnya berada di nomor 1, berarti 1. Kemudian rantainya ada 4, butena. Kemudian nomor 2. Di sini tentukan rantai utama terlebih dahulu. Rantai utamanya di sini terlihat sekali, dia yang lurus ya. Oke. Kemudian penomoran, kan ikatan rangkap harus berada di nomor yang kecil. Di sini kalau dilihat ikatan rangkapnya baik dari kiri maupun dari kanan dia berada di nomor 2. Berarti tidak ada masalah. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau saya mulai dari kiri, ikatan rangkapnya terletak di nomor 2. Saya misal mulai dari kanan. 1, 2, 3, 4. Oke. Kalau saya mulai dari kanan, ikatan rangkap juga terletak di nomor 2, artinya tidak ada masalah. Di sini pun cabangnya juga tidak masalah ya. Kalau mulai dari kiri, cabang pertama di nomor 2, dari kanan cabang pertama juga di nomor 2. Berarti saya coret saja yang atas. Oke. Di sini ada cabang nomor 2 dan ada cabang nomor 3. Cabangnya satu jenis, jumlah C-nya 1 ya, berarti nama cabangnya metil, tapi metilnya karena ada 2 berarti dimetil. Berarti 2,3 dimetil, ikatan rangkapnya ini tadi berada di nomor 2 nih. Ini. Oke, berarti 2, rantainya ada 4, butena. Kemudian contoh yang terakhir, yang C. Rantai utama kita tentukan dulu. Di sini rantai utamanya yang lurus ya, terlihat. Oke, kemudian kita akan berikan penomoran. Misal dari kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 rantainya. Dari kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga ya. Nah, di sini ada kasus, hati-hati. Kalau saya mulai dari kiri, ikatan rangkap di sini berada di nomor 3. Dari kanan pun rangkapnya berada di nomor 3 juga. Tapi hati-hati, di sini ada cabang. Nah, ketika kita memprioritaskan ikatan rangkap yang pertama, yang berikutnya yang harus kita prioritaskan adalah cabang. Ketika ikatan rangkap itu berada di nomor yang sama, kalau kita mulai dari ujung kiri maupun ujung kanan. Kalau kita mulai dari penomoran sebelah kiri, cabang itu akan berada di nomor 5. Kalau kita penomoran dari kanan, cabang itu berada di nomor 2. Berarti prioritasnya cabang juga harus berada di nomor yang kecil. Kalau kasusnya seperti soal yang C ini. Sehingga penomoran yang benar itu adalah penomoran yang dari kanan. Ini saya coret saja. Oke, berarti di sini ada cabang di nomor 2. Nama cabangnya adalah metil. Kemudian ikatan rangkap di nomor 3, rantainya 6 adalah heksena. Berikutnya cara menggambar rantai alkena.
Langkah pertama, silahkan gambarkan atom C sesuai dengan jumlah rantai utama atau alkenanya. Kemudian berikan nomor bebas dari salah satu ujung. Kemudian silahkan digambar ikatan rangkapnya terlebih dahulu, dia berada di nomor berapa. Yang terakhir, gambarkan cabang, baru lengkapi dengan atom H. Contoh yang pertama, gambarkan 4,4 dietil 2,5 dimetil 2 heksena. Hekse berarti jumlah C-nya ada 6, kita gambarkan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini sudah ada 6. Kemudian ikatan rangkapnya di sini ada di nomor 2. Tapi akan saya nomori dari ujung kiri sajalah yang enak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ikatan rangkap ada di nomor 2, berarti di sini nih letak nomor 2. Oke. Kemudian ada cabang 4,4 di nomor 4 sama 4, berarti 4 bawah dan 4 atas. Ada cabang etil. Etilnya ada 2 ya, 1 di atas 1 bawah. Saya singkat saja, etil itu kan rumusnya adalah C2H5. Berarti yang bawah juga C2H5. Kemudian ada cabang lagi di nomor 2 dan 5, yaitu cabang metil. Di metilnya ada 2 berarti. Di nomor 2 sini dan di nomor 5. Metil berarti dia adalah CH3. Di sini juga CH3. Oke, langkah terakhir tinggal lengkapi dengan H. Yang C nomor 1 di sini baru ada 1 garis, berarti kurang 3 ya, agar menjadi 4 hanya. Kemudian C di nomor 2, kalau kita lihat sudah ada garis di sebelah kiri, di bawah udah ada 2 toh. Kemudian di sebelah kanannya sudah ada 2, berarti totalnya sudah ada 4, tidak perlu kita tambahkan H. Kemudian atom C yang nomor 3 ini baru ada 3 garis di sekelilingnya, berarti agar menjadi 4 hanya perlu 1. C yang nomor 4 sudah ada 4 garis di sekitarnya, tidak perlu ditambahin H. Kemudian yang C nomor 5 baru ada 3 garis, berarti H yang perlu ditambahkan agar menjadi 4 adalah 3. C nomor 6 baru ada 1 garis di sebelah kirinya, agar menjadi 4 berarti perlu saya tambahkan H sebesar 3. Nah, seperti ini cara menggambarkan rantai alkena. Contoh yang kedua ada 2,4,5 trimetil 5 propil 2 dekena. Dekena berarti ada 10 nih C-nya. Lumayan banyak ini. Tidak apa-apa, kita gambarkan saja. Ada 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Terus kita nomori dulu, penomorannya dari sebelah kiri aja deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, tidak akan saya lanjutkan. Kenapa? Karena di sini nomor yang dipakai hanya sampai nomor 5 ya. Rantai ikatan rangkapnya di sini ada di nomor 2, berarti di sini. Kemudian ada cabang di nomor 245 trimetil 245. Berarti 2, 4, 5. Cabangnya adalah metil. Metil itu CH3. Ini CH3, di sini CH3, di nomor 5 juga CH3. Kemudian ada cabang lagi di nomor 5 yaitu propil. Propil itu jumlah C-nya 3 ya. Kalau saya singkat saja, C-nya 3, kalau alkil itu kan CnH2n+1 loh. Berarti C3H
7. Langkah terakhir tinggal kita lengkapi dengan H. Di sini berarti H3. Di atom C yang kedua ini ada 4 garis sekelilingnya, tidak perlu kita tambahin H berarti. Kemudian di C nomor 3 di sini baru ada 3, biar 4 berarti saya tambahkan 1 H. C di nomor 4 baru ada 3, berarti saya tambahkan 1 H. Di nomor 5 sudah 4 nih, garis yang mengelilingi atom C yang kelima ini tidak perlu ditambahkan. Kemudian di nomor 6 baru ada 2, biar menjadi 4 berarti tambahkan 2. Berikutnya sama, CH2 lagi. Kemudian di sini juga CH2 lagi. Ini juga CH2. Yang terakhir di ujung itu pasti CH3 sih. Kalau sudah terbiasa pasti nanti tahu. Nah, itu bagaimana cara menggambarkan rantai alkena. Nah, untuk sifat alkena ada beberapa sifat. Yang pertama, pada suhu kamar, untuk atom C yang jumlahnya 1-4 dia akan berwujud gas, jumlah C-nya 5-17 berwujud cair, dan di atas 17 akan berwujud padat. Kemudian sama halnya dengan alkana ya, semakin bertambah jumlah atom C, maka MR itu akan ikut bertambah sehingga titik didih semakin tinggi. Di mana nanti alkena rantai lurus memiliki titik didih lebih tinggi dibandingkan dengan alkena rantai bercabang dengan jumlah atom C yang sama. Semakin banyak cabang, titik didih semakin rendah. Yang ketiga, titik didih alkena itu lebih rendah daripada alkana yang sesuku. Artinya ketika dia jumlah C-nya sama, alkena dan alkana itu titik didihnya alkena akan lebih rendah. Yang keempat, alkena tidak larut dalam pelarut polar seperti air dan alkohol, tapi alkena ini mudah larut dalam senyawa nonpolar seperti kloroform, etoksietana, benzina, dan lain-lain. Yang keenam, ikatan antar atom karbonnya lebih kuat dibandingkan dengan ikatan tunggal pada alkana. Kemudian ada kegunaan alkena. Yang pertama ini sering ditanyakan, kalian harus tahu bahwa etena itu nama lainnya adalah etilena. Dia sebagai bahan baku pembuatan plastik polietena atau PE. Kemudian sebagai obat bius, nanti obat bius ini kalau etena di sini dicampur dengan O2, kemudian etilena di sini bisa digunakan untuk mematangkan buah-buahan. Kemudian sintesis zat lain seperti gas alam, minyak bumi, dan etanol. Kemudian propena itu membuat plastik PP, polipropilena ya dalam serat sintesis. Berikutnya adalah penjelasan mengenai alkuna. Alkuna itu merupakan senyawa hidrokarbon yang mengandung ikatan rangkap 3, di mana rumus umum dari alkuna adalah CnH2n-2. Di sini ada beberapa contoh dari alkuna. Sama halnya dengan alkena tadi ya, minimal jumlah C di dalam alkuna adalah 2. Ketika jumlah C-nya 2, jadi nanti rumus strukturnya seperti ini, CH ikatan rangkap 3 CH. Jadi kenapa di sini hanya CH seperti yang pernah saya jelaskan ketika di sini sudah ada 3 garis ya atau 3 ikatan rangkap seperti itu. Karena C maksimal mengikat 4 atom yang lainnya, berarti karena masih memerlukan 1 H, yang diperlukan hanya 1 sehingga CH ikatan rangkap 3 CH. Kemudian untuk rumus molekulnya kan CnH2n-2. N di sini jumlah C-nya, jadi kalau misal jumlah C-nya 2, ini ya, kemudian H-nya kan berarti 2 kali 2, 4, kurangi 2, 2, berarti ini, C2, H2, begitu pula dengan jumlah CC yang lainnya. Namanya adalah etuna, karena jumlah C-nya 2, itu adalah et, alkuna, berarti tinggal ditambahkan dengan una, menjadi etuna. Jumlah C-nya 3, di sini adalah propuna. Kemudian ketika jumlah C-nya 4 atau lebih, kita akan menggunakan penomoran pada ikatan rangkapnya. Jadi 1 butuna, 1 pentuna, 1 heksuna, dan sebagainya. Untuk tata nama alkuna, yang pertama tentukan rantai utamanya, sama halnya dengan alkena tadi. Rantai utama di sini adalah rantai paling panjang yang mengandung ikatan rangkap 3. Kemudian yang kedua, tentukan penomoran di mana ikatan rangkapnya harus berada di nomor yang kecil. Nanti aturan penamaannya nomor cabang diikuti nama cabang, diikuti nomor ikatan rangkap, baru diikuti nama rantai utama, dalam hal ini alkuna ya.
Contoh yang pertama ada ini, kita tentukan rantai utamanya dulu, rantai utama, rantai paling panjang tapi harus mengandung ikatan rangkap. Jadi ini rantai utamanya. Kemudian untuk penomoran rangkap harus berada di nomor yang kecil. Berarti karena rangkapnya ada di ujung kiri, jelas penomorannya harus dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Tinggal kita namakan saja nomor cabang. Ada cabang di nomor 4 ini. Kemudian nama cabangnya karena jumlah C-nya 1 berarti metil. Nomor ikatan rangkap di sini ada di nomor 1 ya. Ini berarti 4 metil 1, rantainya ada 5, namanya adalah pentuna. Contoh yang kedua, hati-hati ini. Langkah pertama, tentukan rantai utama. Rantai utama adalah rantai paling panjang. Hati-hati jangan terkecoh. Kemungkinan akan banyak terkecoh menggunakan rantai yang lurus dari kiri ke kanan. Kalau dari kiri ke kanan itu kan jumlah C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hanya ada 7. Padahal rantai utama adalah rantai paling panjang. Di sini, ini nih rantai utamanya. Jadi dari bawah ke atas, kemudian ke kanan, baru ke bawah lagi. Coba saja kita hitung. Jumlah C-nya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 8. Tadi kalau lurus hanya ada 7, tapi kalau belok ada 8. Rantai utamanya yang lebih panjang ini 8. Kemudian kita tentukan penomoran. Kita misalkan sajalah, misal dari yang sebelah bawah kiri ya. 1, 2, ini 3, kemudian 4, 5, 6, 7, 8. Itu ikatan rangkapnya berada di nomor 4 kalau kita mulai dari kiri. Kalau kita mulai dari kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ternyata kalau dimulai dari bawah kanan, dia rangkapnya juga berada di nomor 4. Tapi hati-hati kita lihat cabangnya. Cabang harus berada di nomor kecil ya, ketika kasus ikatan rangkap berada di nomor yang sama. Kalau kita mulai dari kiri, cabang di sini berada di nomor 3. Kalau kita mulai dari kanan pun, cabang berada di nomor 3 juga. Nah, prioritas lainnya adalah jumlah cabangnya. Jadi yang lebih diutamakan adalah jumlah cabang yang lebih banyak. Kalau dari kiri jumlah C-nya hanya 1, tapi kalau dari kanan jumlah C-nya ada 2 nih. Berarti yang benar penomorannya dari yang sebelah kanan. Berarti saya coret saja nih yang penomoran dari kiri. Ini tidak jadi. Oke, berarti tinggal kita namakan saja. Di sini ada 2 jenis cabang ya. Cabang yang ini metil, cabang yang kanan di sini karena C-nya 2 adalah etil. Ingat, metil dan etil dia sesuai abjad duluan etil, berarti saya akan namakan dulu yang etil. Ada cabang etil di nomor 3, berarti 3 etil, kemudian ada cabang metil di nomor 6, 3 etil, 6 metil, kemudian rangkap tadi berada di nomor 4, karena rantainya 8 namanya adalah oktuna. Berikutnya menggambar rantai alkuna. Langkah pertama silahkan gambar atom C sesuai dengan jumlah rantai utamanya atau alkunanya. Kemudian berikan nomor bebas dari salah satu ujung. Gambarkan ikatan rangkap 3 dalam hal ini. Kemudian gambarkan cabang jika ada cabang. Yang terakhir silahkan lengkapi dengan atom H. Contohnya adalah 5 metil 3 heptuna. Rantai utamanya heptuna. Heptu berarti ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian beri nomor, saya lebih suka menomori dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke.
Kemudian di sini rangkap 3-nya berada di nomor 3. Berarti di sini nih. Ini rangkap 3. Kemudian ada cabang metil di nomor 5. Ini berarti metil. Metil itu adalah CH3. Kita tinggal lengkapi saja. Paling ujung itu pasti CH3 sih. Kemudian di atom C nomor 2 karena baru ada 2 garis sekelilingnya agar menjadi 4. Berarti di sini CH2. C nomor 3 sudah ada 4 garis di sekelilingnya, tidak perlu ditambahin H. Begitu pula dengan C di nomor 4, C di nomor 5 baru ada 3 garis. Berarti di sini H agar menjadi 4 ya. Ini baru ada 2, berarti saya perlu menambahkan 2H. Yang terakhir jelas CH3. Contoh yang kedua, 3,3 dimetil 4 propil 1 heptuna. Heptu lagi berarti ada 7 lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita nomori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kemudian rangkapnya berada di nomor 1, berarti di sini rangkap 3 ya. Ada cabang di nomor 3 dan 3. Berarti ada 3 di bawah, ada 3 di atas. Cabangnya adalah metil ini. Berarti metil itu adalah CH3. Ini juga CH3. Kemudian di nomor 4 di sini ada propil. 4 propil. Propil itu C3H7. Bebas ya, meletakkan cabang itu boleh ditaruh di bawah, boleh ditaruh di atas, tidak ada masalah. Langkah terakhir tinggal kita lengkapi saja di ujung sini. Karena dia mengandung ikatan rangkap, berarti hati-hati menghitungnya. Sudah ada 3 garis, berarti agar menjadi 4 tinggal diberi H saja. Di C atom nomor 2 ini sudah ada 4, berarti tidak perlu. Di nomor 3 sudah ada 4 garis juga, tidak perlu. Nah di C yang keempat ini baru ada 3 garis di sekelilingnya, agar menjadi 4 berarti tambahkan 1H. Di nomor 5 berarti tambahkan 2H. Nomor 6 juga. Nah, di sini ujung, karena ujungnya dia hanya ada 1 garis, berarti jelas CH3. Seperti itu cara menggambarkan rantai alkuna. Selanjutnya untuk sifat dari alkuna. Ini sama ya untuk alkana, alkena, alkuna secara umum. Ketika jumlah C-nya rendah dia berwujud gas, kemudian di antara 5 sampai 17 itu berwujud cair, di atas 17 dia akan berwujud padat. Kemudian dia tidak larut dalam air. Alkuna di sini secara umum dia berupa gas, tak berwarna dan baunya khas, dia punya bau yang khas. Kemudian mudah teroksidasi atau mudah meledak dalam hal ini. Kemudian semakin bertambah jumlah atom C, maka Mr ikut bertambah sehingga titik didihnya semakin tinggi. Alkuna rantai lurus memiliki titik didih lebih tinggi dibandingkan dengan alkuna bercabang dengan jumlah atom C yang sama. Kemudian semakin banyak cabang, titik didihnya pasti makin rendah. Untuk kegunaan alkuna di sini yang sering keluar hanya ada satu ini, yaitu etuna. Nama lainnya adalah asetilena. Dia sebagai gas karbit. Gas karbit di sini dapat digunakan untuk mengelas dan mematangkan buah. Cukup sekian untuk penjelasan dari alkena dan alkuna. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. See you.